Estonia baru saja mengambil langkah tegas saat ketegangan mencapai titik didih dan kekhawatiran atas rencana Putin untuk Baltik semakin memuncak. Estonia mengumumkan rencana untuk membakar Moskow hingga rata dengan tanah. Bahkan Amerika Serikat terkejut dengan rencana brutal Estonia terhadap Rusia. Namun, rencana ini hanya dijalankan jika Putin terlebih dulu melakukan tindakan bodoh dan tak termaafkan, yaitu menginvasi. Dalam percakapan di Sela Konferensi Keamanan Munich pertengahan Februari, Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna, mengungkapkan secara mengejutkan bahwa Estonia bersiap melakukan lebih dari sekadar membela diri dari Rusia. Jika dan ketika saatnya tiba, Estonia akan berjuang dengan keras. Kami akan membawa perang ke Rusia dan melakukan serangan jauh ke wilayah mereka, kata Tsahkna, sambil menambahkan Estonia tahu apa yang harus dilakukan jika Rusia menginvasi. Secara tersirat, ini memberitahu kita bahwa Estonia memiliki rencana militer yang matang yang akan dijalankan segera setelah satu tentara Rusia melintasi perbatasan. Ini adalah rencana yang melibatkan menyerang Rusia di wilayahnya sendiri. Rencana itu akan dibahas lebih lanjut nanti di video ini. Sekarang lanjut dulu. Tsahkna menambahkan bahwa Estonia melakukan segala yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa Putin tahu seberapa besar ancaman yang bisa ditimbulkan oleh negara yang jauh lebih kecil dari Rusia. Itulah mengapa kami mempercepat investasi dan mengembangkan kemampuan, kata Menteri Luar Negeri Estonia, serta menyatakan alasan investasi 5% produk domestik bruto untuk pertahanan wilayah kami. Estonia sering membahas rencana Putin mengambil alih Baltik, namun kali ini berbeda. Ini adalah Estonia memberitahu Putin bahwa mereka tidak hanya akan bertahan melawan pasukan invasi Rusia. Negara itu akan melawan dengan keras dan Rusia mungkin akan menyesal telah melewati satu garis yang bisa membuat seluruh NATO datang ke depan pintunya. Menurut Kiev Post, Tsahkna berkomentar saat ketegangan di Eropa meningkat akibat Rusia diduga menguji batas NATO. Tahun 2025 sudah menunjukkan banyak contoh Rusia meningkatkan perang hibrida yang dilakukan di Eropa selama bertahun-tahun. Drone dikirim ke wilayah udara negara-negara sekutu NATO seperti Polandia dan Rumania. Estonia menjadi target tindakan Vladimir Putin yang mendorong batas. Pada bulan September, Rusia mengirim 3 jet tempur MiG-31 ke wilayah udara Estonia. Mereka bertahan 12 menit, mengabaikan semua permintaan komunikasi sebelum akhirnya diusir tim respons cepat NATO. Insiden seperti ini bukan dimaksudkan sebagai sinyal serangan. Ini adalah contoh Rusia menguji waktu respons. Rusia mencoba mencari tahu berapa lama mereka punya waktu untuk melakukan serangan sebelum menghadapi pembalasan. Dan Estonia tahu persis apa yang sedang dicoba oleh Putin. Sambil menjalankan taktik perang hibrida, Rusia juga terang-terangan bersiap untuk perang konvensional dengan Eropa, terutama di kawasan Baltik. Misalnya, Rusia sedang memperkuat pangkalan dan penempatan pasukannya di sepanjang perbatasannya dengan Finlandia, menurut laporan Kiev Post. Rusia juga semakin memiliterisasi enklav Kaliningrad yang terletak di antara Polandia dan Lituania. Hal ini bisa menjadikan Kaliningrad sebagai landasan peluncuran untuk serangan dari berbagai arah di kawasan Baltik. Serangan dari Kaliningrad di barat dan Rusia di timur bisa memutus negara Baltik dari dukungan NATO. Itulah mengapa Estonia siap membalas. Estonia harus menghantam Rusia cukup keras agar pasukan Putin tertahan sampai sekutu NATO merespons. Masih banyak pertanyaan tentang seperti apa respons Estonia terhadap Rusia dan apakah respons tersebut akan berhasil, tapi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu nanti. Hal utama tentang komentar Tsahkna adalah dia tidak mengatakan Estonia bersiap menyerang Rusia sebagai serangan preemptif terhadap negara yang mengancam wilayahnya. Ini serangan balasan, bukan serangan tunggal yang langsung mengakhiri. Estonia menegaskan pada Rusia bahwa Putin tak bisa mendapat semua yang diinginkan. Jika dia memulai kampanye di Eropa, yang diyakini banyak orang sedang direncanakan setelah perang Ukraina, di mana Rusia masih jauh dari kemenangan. Dalam laporannya tentang komentar Tsahkna, Telegraph melaporkan bahwa komentar tersebut dibuat di tengah kekhawatiran yang beredar di kalangan pertahanan bahwa Rusia berencana untuk setidaknya sebagian menduduki negara-negara Baltik, yaitu Estonia, Latvia, dan Lituania.
Rencana itu mengasumsikan Rusia menang di Ukraina, meski kenyataannya masih jauh. Setelah 4 tahun, perang Rusia baru menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina. Namun, kekhawatiran itu ada, dan itu bukan hanya kekhawatiran yang beredar di kalangan negara-negara Baltik saja. Desember lalu, Kirilo Budanov, mantan kepala intelijen militer Ukraina yang kini memimpin kantor Presiden Ukraina, mengklaim Rusia mulai memperpendek masa kemungkinan pendudukan wilayah Eropa. Budanov menyatakan negara-negara Baltik akan jadi target pertama Rusia saat pertempuran dimulai. Dan dia mencatat bahwa ambisi jahat Putin sendiri adalah bahan bakar yang menggerakkan segalanya bagi sebuah kekaisaran. Dan mereka memandang diri mereka sebagai sebuah kekaisaran. Untuk berkembang, Anda harus terus bergerak memperluas pengaruh dan wilayah. Itu, kata Budanov pada Desember, menjawab banyak pertanyaan. Bagi Putin, ini mungkin berarti Rusia ingin menguasai negara Eropa yang dianggap paling lemah. Sebelum dia fokus ke negara seperti Polandia, yang menurut Budanov bukan target militer Rusia saat ini, itu sudah merupakan pengungkapan aneh. Kami baru saja membahas Kaliningrad dan perannya dalam potensi serangan ke negara Baltik. Apakah Putin benar-benar berpikir bahwa Polandia tidak akan merespons agresi yang dilakukan oleh apa yang tampaknya adalah tetangganya terhadap beberapa sekutu NATO-nya? Jika demikian, Rusia mengambil pendekatan yang sangat berpandangan pendek terhadap konsep invasi ke Estonia dan negara-negara Baltik lain. Mungkin mereka yakin negara Eropa lain akan mengorbankan mereka. Ambisi kekaisaran Putin? Itu tidak benar. Estonia mengandalkan fakta tersebut. Banyak orang juga percaya serangan Rusia di Eropa akan terjadi, termasuk Ian Bond, wakil direktur Pusat Reformasi Eropa. Bond mengatakan kepada BBC, tidak ada orang waras yang ingin berpikir bahwa perang di Eropa sudah di depan mata lagi. Faktanya, semakin banyak pejabat intelijen Eropa mengatakan kepada kami bahwa kerangka waktu tak sepenting penilaiannya. Kekhawatiran bahwa negara-negara Baltik jadi target pertama Putin sudah muncul sejak 2018. Itulah saat Pusat Keamanan Amerika Baru menerbitkan sebuah artikel yang berjudul tegas ketika Putin menginvasi Baltik. Artikel itu menyebut Presiden Rusia sedang memainkan catur raksasa melawan NATO dan bahwa menginvasi Estonia, Lituania, dan Latvia akan menjadi langkah berikutnya. Namun, ternyata Putin justru menyerang Ukraina lebih dulu, sehingga prediksi itu keliru. Namun, semua ini memberitahu kita bahwa pemimpin Rusia telah merenungkan selama bertahun-tahun tentang bagaimana Federasi Rusia dapat mengambil kembali kendali atas wilayah-wilayah bekas Uni Soviet. Jika Estonia benar, rencana dan siasat Putin hampir selesai, dan waktu bagi Rusia untuk bertindak semakin dekat. Semua ini membawa kita kembali pada sesuatu yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu seperti apa sebenarnya rencana Estonia untuk menghancurkan Rusia sampai ke akar-akarnya. Estonia tentu saja telah melakukan banyak hal untuk mempersiapkan diri menghadapi invasi Rusia seperti yang akan kita bahas sebentar lagi. Tapi hal pertama yang perlu diketahui Rusia adalah bahwa Estonia sudah sangat berbeda dari negara yang dulu. Ketika pembicaraan tentang kemungkinan invasi mulai muncul, Sakna sudah menyinggung hal itu saat membicarakan investasi pertahanan negara. Dan dia menegaskan hal itu dalam beberapa pernyataan yang dia sampaikan di konferensi keamanan Munich. Rencana sebelumnya hanya menganggap jika Rusia datang, NATO akhirnya akan memenangkan perang. Dalam kasus itu, tidak akan ada orang Estonia yang tersisa, namun kami tidak tertarik pada rencana itu. Menteri Luar Negeri Estonia menyatakan, mungkin dengan nada getir, bahwa rencana mengalahkan Rusia sebenarnya berarti mengorbankan Estonia. Rencana kami adalah agar sisa negara NATO Eropa bisa bertahan dari serangan balasan, karena tidak ada alternatif lain. Kami tak bisa biarkan Rusia masuk ke negara Baltik, lalu baru melawan, tambah Sakna. Menunjukkan semua yang perlu Anda ketahui tentang pola pikirnya. Secara logis, ada masalah dengan rencana Estonia menghadapi Rusia 1 lawan 1. Rusia tetap lebih kuat dari Estonia meski sudah 4 tahun berperang dengan Ukraina. Menurut Global Firepower, yang mengurutkan kekuatan militer dunia di darat, udara, dan laut, Rusia masih menempati posisi kedua militer terkuat dunia. Berdasarkan metriknya, Estonia berada di peringkat 106 dari 145 negara yang dinilai, dan tidak ada satupun bidang di mana Estonia unggul melawan Rusia. Seluruh populasi Estonia yang hampir 1,8
2 juta orang, bahkan lebih kecil daripada 1,3 juta personel aktif yang dimiliki Rusia hanya di militernya saja. Anggaran pertahanan Rusia sekitar 100 kali lipat Estonia digunakan untuk mendanai angkatan udara dengan 4.237 aset, sedangkan Estonia hanya punya 2. Angkatan laut dengan 747 aset jauh lebih unggul dibanding 8 kapal perang milik Estonia, bahkan di darat. Global Firepower menyebut Estonia tidak memiliki tank dan hanya 2.507 kendaraan lapis baja. Ini membuat negara itu sangat sulit mempertahankan diri dari metode serangan favorit Putin. Data tersebut membuat pembicaraan Sakna soal invasi ke Rusia terdengar gila. Ingat kata Sakna soal serangan mendalam? Estonia tak akan kirim tentara ke Rusia. Itu nyaris mustahil karena Rusia punya cukup tentara untuk blokade seluruh negara dan mencegah penerobosan. Namun yang bisa dilakukan Estonia, dan kemungkinan mereka belajar ini dari Ukraina, adalah menyerang Rusia di garis belakang untuk melumpuhkan kemajuan tentara di darat. Sebagai permulaan, Estonia telah membeli selusin sistem roket HIMARS dari Amerika Serikat dan sedang melanjutkan rencana untuk membeli setidaknya 6 unit lagi. Dengan asumsi Lockheed Martin mendapat izin Pentagon untuk memproduksi HIMARS. HIMARS baru akan tiba di Estonia pada 2028 atau 2029, memberi negara itu kemampuan menyerang jauh ke wilayah Rusia. Ukraina telah membuktikan HIMARS mampu menjalankan tugas itu beberapa kali selama perang dengan Rusia. Pada 28 September, Ukraina berhasil menyerang pembangkit listrik tenaga panas di Oblast Belgorod dengan HIMARS. Estonia berbatasan langsung dengan Rusia dan kemungkinan besar akan menggunakan sistem HIMARS yang sudah dimiliki maupun yang akan dibeli. Dapat diarahkan ke Saint Petersburg, menempatkan pusat populasi utama Rusia dalam risiko. Saint Petersburg juga merupakan salah satu wilayah paling makmur di Rusia. Artinya, Putin ingin melindungi wilayah itu dari kengerian perang yang ingin ia kobarkan. Estonia bisa memastikan perlindungan itu tidak terjadi dengan memberikan pengingat cepat bahwa Rusia bisa diserang dengan keras jika ada tentara negara itu yang melewati batas. Menambah ancaman HIMARS adalah kedatangan 6 sistem peluncur roket ganda K-239 Chunmoo dari Korea Selatan ke Estonia. Estonia mengumumkan pesanan ini pada Desember dalam kontrak senilai 290 juta euro, 342 juta dolar, termasuk rudal yang meningkatkan kemampuan jarak jauh Estonia. Yang utama adalah CTM-90 rudal balistik taktis dengan jangkauan hingga 290 km atau sekitar 180 mil. Hal ini kembali membuat beberapa wilayah Saint Petersburg berisiko. Estonia juga akan menerima rudal CTMMR dan CGR-080 yang masing-masing memiliki jangkauan 160 dan 80 km atau 90, 9,4 dan 49,7 mil. Rudal dengan jangkauan lebih jauh dari keduanya akan menjadi ancaman nyata bagi wilayah Rusia yang berbatasan dengan Estonia. Sementara rudal dengan jangkauan lebih pendek dapat digunakan untuk menyerang bagian belakang Rusia di Estonia yang diduduki, jika memang diperlukan. Pengiriman sistem Korea Selatan akan dimulai pada paruh kedua 2027 menurut The Military Show. Dan yang dibuktikan oleh pengiriman ini adalah bahwa Estonia mendapatkan kekuatan untuk mendukung pernyataan yang dibuat oleh Menteri Luar Negerinya. Serangan jarak jauh mungkin dilakukan dan Estonia akan memanfaatkannya untuk menyerang wilayah Rusia saat bertahan di darat. Disinilah bagian kedua strategi Ukraina berperan, sama pentingnya dengan senjata jarak jauh untuk menunjukkan pada Putin bahwa Estonia tak bisa dipermainkan. Pada akhirnya, senjata-senjata itu akan menjadi bagian dari strategi yang lebih luas, di mana Estonia bertahan cukup lama hingga menerima dukungan dari sekutu-sekutu NATO-nya. Kedua, jika pasukan Rusia menyerang Estonia, Estonia akan mencoba memicu Pasal 5 Piagam NATO. Berdasarkan pasal tersebut, semua anggota NATO berkewajiban untuk membantu setiap anggota yang wilayahnya diserang. Salah satu aspek
Pasal 5 yang jarang dilaporkan adalah bantuan ini bisa melibatkan atau tidak menggunakan kekuatan bersenjata. Namun, dalam kasus Estonia, negara ini akan mengandalkan negara-negara seperti tetangganya di Baltik, yaitu Lituania dan Latvia, bersama dengan negara-negara di wilayah sekitar Baltik, seperti Finlandia dan Polandia. Karena takut akan unjuk kekuatan Putin, mereka akan bertempur bersama Estonia di wilayahnya. Tantangan Estonia adalah memicu Pasal 5 tidak menjamin respons langsung dari NATO. Namun, perlu waktu untuk mengatur perang dengan Rusia. Selain serangan jarak jauh, Estonia berkomitmen mengalokasikan lebih dari 10 miliar euro, sekitar 11,8 miliar dolar, untuk militer pada 2026 sampai 2029. Idenya adalah menciptakan efek jera kredibel, seperti yang direncanakan Estonia melalui versi baru Angkatan Pertahanan Estonia. Itu akan mendapat senjata modern, amunisi lebih banyak, dan pelatihan tingkat lanjut. Dengan kata lain, Estonia menolak untuk menjadi pihak yang kalah dalam perang NATO dengan Rusia. Estonia berusaha menjadi pemain utama. Menurut Kiev Post, Estonia juga sedang memperkuat pertahanannya. Negara itu baru saja mengesahkan undang-undang yang mewajibkan gedung apartemen dan perkantoran berukuran tertentu memiliki bunker dan tempat perlindungan bom. Kemungkinan besar ini merupakan langkah proaktif untuk menghadapi serangan rudal dan drone Rusia yang tak terelakkan jika Putin melakukan invasi. Estonia telah membangun 110 km pagar di perbatasan timur dengan Rusia untuk menahan pasukan Rusia dan melakukan pengawasan, sehingga mereka dapat mengetahui jika Putin berencana menyerang. Sertakan rencana peningkatan drone dan pertahanan udara negara itu. Estonia banyak belajar dari perjuangan Ukraina melawan Rusia dan kini berencana menerapkannya dalam pertahanannya. Setelah semua ini, pertanyaannya jelas. Apakah rencana Estonia akan berhasil? Rencana itu akan berhasil dalam artian negara itu mampu membuat Rusia babak belur sebagai respons atas invasi Putin. Rudal-rudal yang terbang ke Saint Petersburg sudah cukup untuk itu. Dan respons Estonia mungkin cukup kuat untuk membuat warga kaya di wilayah itu marah sehingga menekan Putin untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya. Dalam jangka panjang, Estonia tetap sangat bergantung pada sekutu NATO untuk mengembangkan pertahanan terkoordinasi. Angka-angka yang dibagikan oleh Global Firepower tidak berbohong dan kekhawatiran besar bagi Estonia adalah bahwa NATO mungkin bukan jawaban utamanya. Sebuah simulasi yang mengkhawatirkan disorot oleh The Telegraph yang disebut sebagai simulasi Lituania diselenggarakan oleh media berita Jerman Die Welt dan melibatkan mantan anggota NATO serta analis militer Jerman. Dalam perang hipotetis ini, Die Welt menyimpulkan anggota NATO akan lumpuh oleh kebingungan. Jika Rusia menyerang Lituania, invasi hampir pasti selesai. Pada saat respons berhasil diorganisir, berita utama dari simulasi tersebut adalah peran Amerika dalam keseluruhan kejadian itu. Para ahli yang digunakan oleh Die Welt menyarankan bahwa Amerika Serikat akan menghindari memicu atau memberikan bantuan sebagai bagian dari Pasal 5 karena khawatir tindakan tersebut akan memicu Perang Dunia Ketiga. Bahkan Jerman yang menempatkan tentaranya di Lituania tampaknya tak mampu menghentikan pasukan Putin. Ini skenario kiamat. Selain Lituania, Estonia sebagai negara Baltik juga menghadapi tantangan serupa. Namun, perlu dicatat skenario Die Welt hanyalah salah satu dari banyak kemungkinan, dan masa depan sangat bergantung pada asumsi Amerika Serikat hanya diam dan membiarkan Estonia ditaklukkan. Itu belum tentu terjadi. Namun, Estonia menegaskan mereka siap menghadapi segala kemungkinan, meski lebih memilih tidak berperang. Presiden negara itu, Alarkaris, bahkan termasuk di antara beberapa pemimpin Eropa yang menyerukan agar Eropa menunjuk seorang utusan yang dapat berkomunikasi dengan Putin. Itu belum terjadi dan masih belum jelas apakah Putin akan berbicara dengan utusan tersebut dan dapat dipercaya kata-katanya jika ia melakukannya. Estonia berencana menghantam Rusia sekeras mungkin untuk mengguncang sistem Putin hingga mengejutkan semua orang. Estonia mungkin memang perlu melakukan itu. Sementara Eropa secara kolektif masih ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan terhadap masalah Putin. Fase 0 dari perang Rusia yang akan segera terjadi dengan NATO sudah berlangsung. Apa itu fase 0? Temukan jawabannya di video kami.
Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang persiapan terbaru yang dilakukan negara-negara Baltik menghadapi invasi Putin yang akan datang. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.